harapannya yang pertama adalah kita merasa bahwa kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala harapannya. Harapan yang kedua, kita berharap dengan adanya bulan puasa ini akan menimbulkan perasaan atau hati kita ini menjadi bersih, bagaimana bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita akan berupaya untuk mengurangi perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, dan bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Bersama saya Nursila Sari akan hadir menemani Anda di Dialog Podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Marhaban ya Ramadan. Ramadan 1443 Hijriah. Dan tema podcast kita kali ini yaitu persiapan menghadapi Ramadan 1443 Hijriah. Dan telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Marzuki SHIMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Beliau adalah panitera pengganti Pengadilan Agama Pelaihari. Dan untuk tahun ini Ramadan 1443 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia sudah mengizinkan kita untuk tarawih bersama ya Pak ya. Betul. Iya, alhamdulillah mungkin corona sudah mulai mereda. Ya, bagaimana Pak, mungkin ada tips atau apa bagaimana untuk menghadapi persiapan bulan puasa ini? Ya, sebelumnya kita alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak 2019 corona menerpa semua negara di dunia, dan kita 2 tahun sebelumnya dibatasi kegiatan, baik dalam kegiatan bekerja sampai ibadah. Nah, tahun ini ada yang berbeda. Tentu pemerintah kita sudah mengizinkan bagi umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tentu saja ini sudah masuk bulan Sya'ban, bulannya salawat. Kita akan memasuki bulan Ramadan, bulannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk berpuasa, menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tentu akan sangat berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Kita akan banyak persiapan, tetapi yang jelas adalah persiapannya dari niat dulu. Niat yang terus kita perbaharui, bagaimana kita meluruskan niat bahwa kita niat untuk berpuasa di bulan Ramadan ini adalah mengharapkan ridha dan kampungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain niat, mungkin apalagi yang perlu kita persiapkan? Tentu sebagai umat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambut Ramadan ini dengan penuh suasana yang kegembiraan. Dengan senang, dengan gembira kita menyambut bulan puasa ini. Tentu orang-orang yang dianggap mencium surga adalah orang yang senang dalam menyambut bulan Ramadan. Karena ini adalah bulan yang banyak keutamaan di dalamnya. Mungkin bisa disebutkan Pak, keutamaan apa di bulan Ramadan ini? Baik Mbak Sila, banyak keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan nanti yang tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Tentu saja di bulan Ramadan 30 hari penuh itu adalah bulan-bulan yang penuh keampunan. Kita pada saat itu di bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tercela. Mungkin dalam istilah dunia kerja, ini saatnya kita melakukan monitoring, evaluasi
kepada diri kita pribadi. Dan bagi yang bisa melaksanakan itu, tentu rewardnya adalah dia bertaubat, kemudian melaksanakan memperbanyak amal ibadah di bulan puasa, maka akan berlipat ganda pula pahala yang didapat. Dan selama 30 hari full itu bulan Ramadan, maka setiap waktu, setiap saat penuh dengan keberkahan. Maka sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja juga di bulan Ramadan adalah pada tanggal 17 Ramadan adalah ayat pertama diturunkannya Al-Quran. Nah, tentu banyak utama di dalamnya. Iya. Kemudian apa saja Pak hikmah berpuasa di bulan Ramadan? Makasih Mbak Sila. Hikmahnya tentu kita sebagai umat Islam, di sana kita ada banyak proses pembelajaran. Kita bagaimana belajar untuk bisa hidup sederhana. Kemudian di sana itu kita bisa berbagi. Kemudian di sana pula kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Tentu saja bulan Ramadan ini ada 3 hal utama yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan rohani kita. Kita bersihkan hati kita dari segala macam syak prasangka yang buruk. Kita putihkan niat, kita putihkan perasaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapannya adalah persiapan fisik. Nah, inilah yang indahnya Islam, bahwa bagi mereka-mereka yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi bagi yang sehat, yang kuat, terutama yang sudah melaksanakan vaksin 1, 2 hingga booster, tentu punya kesiapan sendiri, terutama menjelang mudik. Iya, betul. Mudik Lebaran itu fisik utama. Yang terakhir adalah karena di sini adalah bulannya untuk berbagi kepada sesama, juga kita persiapkan harta kita, yaitu berzakat. Iya, betul. Kemudian Pak, untuk itu ASN ya, terutama warga peradilan ya, tetap bekerja selama bulan puasa. Nah, kaitannya apa saja yang harus disiapkan dalam berpuasa agar kita tetap produktif? Ya, tentu saja hari-hari pertama di bulan puasa kita akan penyesuaian, baik penyesuaian pola makan, pola istirahat. Sahur. Tapi ya demikian, biasa kita makan pagi, sarapan ini kita majukan sebelum sholat subuh. Kemudian biasa kita makan siang, kita undur selepas pas maghrib. Nah, agar tetap produktif dalam bekerja, tidak hanya di pemerintahan tapi juga di sektor-sektor swasta, maka kita harus punya tips untuk bisa tetap produktif. Dan tentu saja dari awal bahwa kita niat bekerja, niat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat untuk keluarga, niat untuk mensejahterakan bangsa, sekecil apapun perannya, maka akan dinilai dengan ibadah. Maka yang pertama tipsnya adalah kita bekerja itu harus perencanaan. Yang mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Kemudian kita pola tidur, istirahat juga diatur, jangan sampai kita begadang. Ya. Kemudian berikutnya kalau bisa diusahakan yang ada lembur, ya, supaya kita bisa fresh siang harinya. Dan yang berikutnya olahraga ringan. Iya. Tetap ya Pak ya, olahraga. Jangan dibiasakan setelah sholat subuh tidur lagi. Ya, olahraga seperti membersihkan rumah, membersihkan pekarangan, olahraga ringan. Tetap ada gerakan ya. Betul. Nah, kemudian Pak, apakah pelayanan pendaftaran perkara tentunya di pengadilan kan dan persidangan tetap dibuka selama Ramadan, khususnya di Pengadilan Agama Pelaihari? Tentu saja masih dibuka Mbak. Kita sebagai kantor atau satker yang membuka layanan untuk masyarakat, tidak ada istilah tutup selama bulan Ramadan. Karena ini bagian dari pelayanan, bagaimana mendekatkan kepada masyarakat. Tentu akan buka pelayanan di jam-jam kerja. Tapi
dibatasi jam kerja Ya, selama mungkin bulan bisa Ramadan. disampaikan kepada sobat podcast jam berapa saja selama Ramadan. Bagi masyarakat sobat podcast yang ingin berperkara di PA Pelihari, tentu saja kita akan buka pendaftaran, kemudian persidangan. Kita mulai jam 8 pagi sampai jam 15 atau jam 3 sore dari Senin sampai hari Kamis. Untuk hari Jumat tetap jam 8 pagi, tapi mungkin selesainya jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Jadi mohon dimanfaatkan waktu yang kami sediakan. Tentu ada perubahan ini, dan kepada yang mengetahui ini silahkan sampaikan kepada kawan-kawannya atau sobat podcast lainnya yang tidak mengetahuinya. Iya, baik. Kemudian Pak, apa harapan dari ibadah di bulan Ramadan ini? Harapannya yang pertama adalah kita merasa bahwa kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang kedua, kita berharap dengan adanya bulan puasa ini akan menimbulkan perasaan atau hati kita ini menjadi bersih, bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan berupaya untuk mengurangi perbuatan yang jadi senangnya oleh Allah dan Rasulnya, dan bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Demikian. Iya. Baik Pak, terima kasih sudah menjadi narasumber kita di podcast Pengadilan Agama Pelihari. Sama-sama, Pak. Di tema Ramadan kali ini ya Pak ya. Dan kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Pelihari telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi jika Anda menemui petugas kami yang ada meminta imbalan atau melakukan pungutan, dimohon untuk segera melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelihari kelas 1B, yaitu di nomor 081151504444. Dan Pengadilan Agama Pelihari juga menerima layanan atau konsultasi melalui WhatsApp di nomor 081254598875. Baik Sobat Podcast, terima kasih sudah menyaksikan podcast Pengadilan Agama Pelihari. Dan nantikan podcast kami selanjutnya dengan tema yang tentunya berbeda tiap episodenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.